Halo para fans Garuda, selamat berjumpa kembali di channel saya Binbol, bincang-bincang seputar sepak bola. Salam sehat, salam sportif untuk semua fans Garuda dimanapun Anda berada. Nah, sekarang kita mau membahas hasil pertandingan antara Australia dan Indonesia di Sydney pada tanggal 20. Nah, sesuai dengan video saya sebelumnya tentang prediksi pertandingan, saya sudah menguraikan dinamika pertandingan, di mana Indonesia kalau mau menang melawan Australia harus bermain pragmatis. Tapi fakta di lapangan ternyata Indonesia main ofensif, yaitu lebih menyerang. Nah, di sini saya melihat Patrick Kluivert dan seluruh pemain timnas Indonesia itu terprank sama kemampuan mereka sendiri. Artinya kita tertipu oleh kemampuan kita sendiri. Kita terlalu over confidence, terlalu percaya diri bahwa kita mampu mengalahkan Australia. Sementara Australia itu tim yang sangat berpengalaman dan sudah langganan Piala Dunia. Sedangkan Indonesia, walaupun pemain-pemainnya bermain di liga-liga top Eropa, tetapi pengalaman mereka untuk masuk ke Piala Dunia itu belum ada. Nah, di sini kita sendiri terprank oleh kemampuan kita. Kenapa saya bilang demikian? Karena pada saat konferensi pers, kita lihat saja Patrick Kluivert, dia mengatakan bahwa ya, kami akan menyiapkan kejutan. Saya sangat yakin dengan kualitas pemain kami. Kalau menurut saya, memang betul kualitas pemain kita itu bagus. Nah, karena bagus, kita tidak mempertimbangkan kemampuan lawan. Di sini saya melihat bahwa timnas Indonesia bermain ofensif dengan strategi high block pressing, di mana mereka melakukan pressing sampai ke area dari lawan itu sendiri tanpa mempertimbangkan pertahanan Indonesia. Nah, di sini saya melihat bahwa Indonesia menggunakan metode Belanda, high block pressing. Nah, masalahnya Patrick Kluivert dia tidak memahami dinamika atau kultur sepak bola Asia, di mana di Asia itu kalau dalam permainan jika satu tim lebih dominan, pasti tim yang lainnya adalah tim yang melakukan metode atau strategi parkir bus. Sedangkan jika tim yang lain itu sudah menang, jika tim yang lebih ofensif itu sudah mencetak gol, barulah di situ terjadi permainan terbuka. Tetapi jika tim itu belum menang, jangan harap permainan itu bisa terbuka. Nah, ini yang tidak dipertimbangkan oleh Patrick Kluivert. Jadi kembali lagi, psikologi dari pertandingan itu sendiri. Jadi pemain Indonesia dengan karakter Belandanya, dengan strategi dan filosofi permainan Belanda, yaitu total football, overconfidence. Sementara Australia ini, nah kalau bermainnya terbuka, pasti Australia kalah. Tetapi Australia ini adalah tim yang sangat berpengalaman. Jadi mereka tahu bahwa kapasitas pemain Indonesia itu pasti lebih bagus dari mereka. Sehingga mereka mainnya bertahan. Nah, mereka bahkan mengadopsi strategi dari STY. Inilah kelemahan dari Patrick Kluivert. Sedangkan STY, dia tahu bahwa kemampuan Indonesia tidak bisa mengimbangi lawan-lawan di level Asia, sehingga strateginya adalah full bertahan, baru mengandalkan serangan balik. Kita lihat kemenangan-kemenangan yang diraih Indonesia adalah
dengan metode serangan balik, counter attack, bukan build up. Nah, kita lihat saja ya dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Nah, di sini tidak diadopsi oleh Patrick Kluivert. Dia mengubah strategi bermain Indonesia. Kembali lagi, itu faktor psikologi dari pemain dan juga pelatih serta dinamika pertandingan. Nah, Australia paham betul dinamika pertandingan ini. Jadi, Australia yang melakukan sistem cek ombak. Pada video sebelumnya kan saya bilang Indonesia harus cek ombak. Ternyata Australia yang cek ombak. Mereka main bertahan, mereka lihat dulu, ada peluang, baru mereka melakukan serangan. Nah, disinilah kecolongan dari Indonesia. Nah, ini merupakan keadaan yang sama saat Indonesia melawan Cina, di mana Indonesia yakin akan kekuatannya, sehingga mainnya betul-betul terbuka. Sama halnya dengan waktu melawan Australia. Nah, di sini saya mau katakan bahwa Indonesia belum layak bermain secara terbuka. Harus bermain secara tertutup, walaupun dengan pemain-pemain dari Eropa. Nah, saya pikir Indonesia harus belajar dari 2 pertandingan sebelumnya, yaitu melawan Cina dan juga melawan Australia. Kenapa? Karena Indonesia dikalahkan dengan metode yang sama oleh Australia, dengan metode yang sama ketika melawan Cina. Nah, di sini Indonesia harus memperhatikan permainannya. Nah, diharapkan ketika lawan Bahrain ini sudah melihat ini, bagaimana Indonesia dikalahkan. Maka Indonesia tidak boleh mengulangi strategi yang sama. Dia harus melakukan permainan bukan negatif football, tapi lebih bertahan, lebih memperhatikan pertahanan. Jangan terpesona dengan serangan yang dilakukan oleh timnas sendiri, diri mereka sendiri, asik menyerang lupa bertahan. Nah, ini peringatan untuk timnas Indonesia. Dan juga betul apa yang dikatakan para pundit sepak bola Indonesia, bahwa benar Indonesia harus main bertahan, tidak bisa main menyerang. Nah, Patrick Kluivert harusnya memperhatikan hal ini. Nah, ini catatan ketika melawan Bahrain nanti. Tidak boleh main benar-benar menyerang, berbahaya. Karena Bahrain, biar bagaimanapun, mereka baru habis menjuarai Piala Teluk. Mereka mengalahkan Arab Saudi. Mereka imbang melawan Australia. Jadi Indonesia harus betul-betul memperhatikan pertandingan tersebut. Oke, sampai di sini para fans Garuda, saya mau mengajak kalian, kita tidak usah menghakimi pemain-pemain kita. Lihat mereka bermain di lapangan, begitu disiplinnya, begitu semangatnya, begitu kerasnya mereka tidak putus asa. Kita tetap mendukung mereka supaya mereka jangan putus asa, mereka bangkit, mereka bisa melawan Bahrain. Jadi jangan menjatuhkan mereka, kita tetap dukung timnas. Itu menjadi motivasi untuk mereka untuk bangkit. Salam olahraga, Forza Indonesia, Fiska Indonesia, Garuda terbang tinggi, menyala abangku.